Shalom jemaat ICC yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom dimanapun saudara berada, yang berada di rumah atau mungkin di tempat lain. Saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Selamat bertemu kembali di ibadah online kita dalam rangka memperingati Jumat Agung, karya penebusan Tuhan nyata dalam hidup kita di atas kayu salib. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam diri kita. Amin. Saya percaya setiap jemaat ICC dimanapun saudara berada, dalam perlindungan Tuhan selalu sehat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga kami saat ini Tuhan dalam kondisi sehat, hingga kami saat ini Tuhan dalam kondisi mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai keluarga kami, Tuhan menyertai apapun yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih Bapak. Saat ini hamba-Mu Tuhan, saat ini jemaat-Mu Tuhan datang Tuhan untuk memperingati akan kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib yang telah mengubahkan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, darah-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menaikkan pujian kami Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat ICC masih dalam hadirat Tuhan. Mari kita ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk boleh mengubah hidup kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
Di atas salib-Mu Tuhan, ada darah tercurah buat setiap kami Tuhan. Karena salib Tuhan kami bisa hidup, dan karena salib Tuhan kami bisa menang Tuhan. Terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kalau kami percaya Tuhan, karya terbesar-Mu buat kami adalah Engkau rela mati buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, darah-Mu tercurah untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Tidak pernah ada yang bisa menggantikan hal itu Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama mari kita katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama suara, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami terus kagum Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami bisa hidup Tuhan. Oleh kuasa darah Tuhan kami dimenangkan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, oleh kuasa darah Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami percaya ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Percaya ada kemenangan. Kami percaya Tuhan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah hal yang terpenting bagi banyak orang percaya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau izinkan kami untuk melewati hari ini, sehingga kami sampai Tuhan pada satu perayaan di mana semua umat-Mu merayakan satu kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami. Setiap kata-kata yang hamba-Mu sampaikan biarlah itu merupakan isi hati-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya menjadi saluran dari firman-Mu. Hanya kebenaran firman saja yang ditabur. Terima kasih Tuhan, kami mau diam, dan terlebih lagi kami mau melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Setiap umat Tuhan dimanapun berada, saya percaya shalom ada di tengah-tengah kita. Damai sejahtera Allah di tengah-tengah kita. Kita hari ini merayakan satu acara, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita padu dalam satu video rekaman. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49.
Mari kita membuka bersama-sama Alkitab saudara dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 49. Mari kita membaca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebangkitan Kristus membawa beberapa makna. Ada 5 makna yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan kita. Yang pertama adalah damai sejahtera. Kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera. Pada saat Kristus datang, Tuhan Yesus Kristus datang kepada mereka di tengah-tengah ketakutan mereka, dia langsung berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bahkan dalam kitab yang lain, yaitu kitab Yohanes 20, kata damai sejahtera itu diulang sekali lagi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat 21, sampai dia katakan, "Damai, sekali lagi kukatakan damai sejahtera bagi kamu." Kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera bagi murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan Kristus juga membawa damai sejahtera untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya terpatok oleh murid-murid saja, tetapi semua umat manusia. Coba kita bayangkan pada saat itu murid-murid sedang ketakutan. Mereka dikatakan mengunci pintu tempat mereka berkumpul. Mereka bersama-sama karena mereka takut akan orang-orang Yahudi yang mengejar mereka. Di tengah ketakutan mereka, di tengah pengasingan mereka di dalam rumah, Tuhan Yesus hadir. Bahkan saudara-saudara, kenapa mereka tambah takut sebenarnya awal-awal? Karena dikatakan dalam pasal Yohanes 20, kitab Yohanes 20, bahwa pintunya itu terkunci, saudara-saudara. Tapi kok bisa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka? Mereka pikir mungkin awal-awal, mungkin sambil senggol kanan kirinya, "Lu tadi kunci pintunya benar apa enggak? Kok pasti ada orang yang bisa masuk?" Ya. Tapi mereka melihat itu dan mereka ketakutan, saudara-saudara. Pada saat mereka mendengar suara Yesus dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan bahkan diulang beberapa kali, sekali lagi bahwa damai sejahtera bagi kamu. Lalu percayalah mereka. Lalu mulailah mereka merasakan damai sejahtera itu. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita, saudara-saudara? Di tengah masalah COVID, apakah masih tetap ada damai sejahtera?
Mungkin kita situasinya sama saudara-saudara dengan kondisi ketakutan murid-murid saat itu. Mereka harus mengunci pintu mereka, mengasingkan, ya, mereka takut keluar. Tapi yang terpenting adalah damai sejahtera itu tetap ada di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Banyak orang pikir, wah, damai sejahtera, Pak, kalau saya datang ke gereja, saya akan merasakan damai sejahtera, Pak. Tapi kalau di rumah saya nggak merasakan damai sejahtera. Di pekerjaan saya tidak merasakan damai sejahtera. Saudara, gereja betul ada tempat hadirat Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan gereja saja, saudara-saudara, melainkan hati saudara adalah tempat kediaman Allah kita. Tempat kediaman damai sejahtera itu. Ya, beda antara hadir dan diam. Hadir, bisa tidak. Bisa dia muncul dan tidak ada. Tapi kediaman itu tempat tinggalnya. Di manakah kediaman damai sejahtera itu? Yaitu di dalam hati kita. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai sejahtera itu. Allah hadir di tengah-tengah gereja, di tempat gereja di mana saudara bisa mengalami damai sejahtera itu. Tapi yang terlebih lagi, biarlah Allah diam. Damai sejahtera itu diam di dalam diri kita, dalam hati kita. Kita membawa damai sejahtera itu kemanapun kita berada. Murid-murid sedang berkumpul di dalam bait suci, tetapi di rumah, di tengah ketakutan, Allah membawakan damai sejahtera buat mereka. Dan mereka merasakan damai sejahtera itu. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara harus merasakan damai sejahtera. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera. Dalam 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Dalam bahasa Inggrisnya bukan kekacauan, saudara-saudara, tapi confusion. Ya, itu artinya kepanikan. Saat ini saya rasa banyak orang sedang panik. Begitu paniknya dengan kondisi dunia saat ini. Indonesia apakah siap dalam menghadapi ini? Negara dengan alat medis atau dengan pelayanan medis yang baik dari US, dari Amerika Serikat. Tetapi saat ini negara tersebut tapi paling top, paling tinggi jumlah yang positif, saudara-saudara. Bagaimana dengan katanya, Pak, kalau COVID itu bisa mati dengan suhu yang panas. Bagaimana dengan Iran? Iran adalah salah satu negara yang termasuk yang panas. Bahkan suhunya rata-rata di atas 38 derajat. Belum lagi Italia, Perancis yang katanya negara yang terbersih di Eropa, dan Spanyol. Tetapi mereka sekarang merupakan 10 besar korban COVID. Saya percaya bukan negara, saudara-saudara, tempat saudara tinggal itu adalah patokan apakah saudara merasakan damai sejahtera atau tidak. Tetapi sesungguhnya apakah kasih Kristus ada di dalam hati kita? Apakah kita tetap melekat dimanapun saudara berada? Masalah tetap ada, saudara-saudara. Tapi yang penting sumber hati kita memancarkan hal yang positif, yaitu damai sejahtera. Kebangkitan Kristus membawa damai sejahtera. Saat itu murid-murid merasakan damai sejahtera. Wow, akhirnya yes, kita menang. Kita bisa mengalahkan anggapan-anggapan orang Yahudi. Tetapi tidak berhenti sampai kebangkitan Kristus saja, sampai murid-murid Kristus saja. Tetapi kita semua, saudara-saudara, yang adalah murid-murid Kristus juga, kita merasakan damai sejahtera dari kebangkitan Kristus. Makna yang kedua, kebangkitan Kristus membuat manusia percaya. Jadi ada satu pesan yang kuat, strong message, yaitu harus percaya. Bukan berarti, oh Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah melakukan tugasnya di kayu salib, tapi udah selesai gitu. Enggak, saudara. Saya membaca perikop ini bahwa ada satu pesan yang kuat. Berkali-kali Tuhan Yesus coba meyakinkan murid-muridnya agar percaya. Mungkin saat itu
Kalau Tuhan Yesus tidak punya pesan yang kuat, dia akan, waduh ini orang nggak percaya. Kok murid nggak percaya? Udahlah saya tinggal aja. Saya cari orang yang percaya aja. Oh, dia berkali-kali sampai katanya sekali lagi dikatakan damai sejahtera. Sampai akhirnya Tuhan bilang, apakah ada sepotong ikan goreng untuk dimakan? Mari kita makan bersama-sama dan kamu berikan kepadaku. Sampai dia memperlihatkan tangannya dan kakinya. Begitu kencangnya maksudnya Tuhan untuk murid-murid percaya. Berarti ada satu tujuan, makna dari kebangkitan Kristus, agar murid-murid percaya. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Bukan hanya berhenti sampai murid-murid, tetapi kita semua. Tuhan mau kita percaya. Percaya, saya sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi percaya gak sama kuasanya? Percaya gak sama perlindungannya? Ya banyak orang karena masalah. Ya kita berada di sekarang kebaktian pasca di tengah-tengah masalah COVID. Ini menuntut rasa percaya kita. Apakah kita masih tetap percaya gak? Apakah kita masih mau gak menyerahkan diri kita sama Tuhan? Tadi yang saya katakan, bukan dimanapun saudara tinggal. Wah Pak, saya coba aja, saya warga kebangsaan Amerika, mungkin COVID tidak terlalu masalah. No, lihat sebagai nomor satu. Dimanapun saudara harus ada damai sejahtera. Dimanapun saudara harus percaya pertolongan Tuhan pasti. Saudara harus percaya bahwa semua ini akan berlalu. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan supaya manusia percaya. Boleh dibuka Yohanes 20 ayat yang 31. Maksud dari ini semua adalah agar manusia percaya. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi bukan main-main, saudara-saudara. Wah, saya coba deh ngomong sama murid saya, siapa tahu mereka percaya. Tuhan nggak seperti itu. Tapi dia dengan yakin, dia juga coba meyakinkan murid-muridnya agar mereka percaya. Karena inilah maksud dari firman ini ditulis, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, bahwa Yesus telah menang. Yesus yang diurapi itu telah menang terhadap maut, dan Tuhan Yesus telah membuktikan di depan mata murid-muridnya. Kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kita percaya dialah pemilik hidup kita. Kita percaya bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup mengeluarkan manusia dari segala masalah. Bahkan dalam Yohanes 20 ayat 27, sekali lagi dia bilang kepada Thomas, Thomas, percayalah, jangan engkau tidak percaya. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, ada satu pesan yang kuat, yaitu makna kebangkitan Kristus membuat manusia percaya akan Kristus Mesias. Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus adalah membuat firman-Nya digenapi. Menggenapi nubuat-nubuat Nabi, menggenapi firman yang telah ditulis sebelumnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh nabi-nabi itu bukan hanya khayalan, berita bohong semata, tetapi menjadi fakta. Menggenapi firman itu menjadi fakta. Ayat 44 dan 40, sampai 46. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Demikian firman Tuhan, ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi makna yang ketiga adalah Tuhan Yesus menggenapi segala firman yang telah ditulis sebelumnya.
Ini menjadi satu kenyataan konkret dan menjadi bukti bahwa benar apa yang telah dituliskan, menjadi satu rangkaian cerita yang fakta, sehingga saat itu murid-murid melihat, wow, ini bukan cuma sekedar sekali kejadian, tetapi sudah dituliskan dari sejak dahulu kala, dan ini terjadi. Begitu luar biasa planning dari Tuhan kita. Ini membuat kita menjadi percaya, menjadi yakin tentang planning Tuhan, ya, yang sudah dituliskan sebelumnya. Integritas Tuhan, komitmen Tuhan telah dinyatakan. Sehingga kita, saudara-saudara, hari-hari ini bukan hanya percaya tentang Yesus adalah Mesias, tapi kita percaya tentang janjinya pasti digenapi. Kita percaya tentang komitmennya pasti tepat. Kita percaya integritasnya. Setiap apa yang diucapkan pasti terjadi. Janji Tuhan, ya dan amin. Makna yang keempat adalah kebangkitan Kristus memberikan pertolongan untuk kita. Yaitu apa? Dia mengirimkan Roh Kudus. Ayat 49, lalu Lukas 24 ayat 49, Yohanes 20 ayat 22 mengatakan, terimalah Roh Kudus ini, maka engkau akan mendapatkan satu kuasa dari tempat yang tinggi. Saudara, nggak main-main. Bangkitan Kristus bukan hanya bermakna supaya orang percaya, damai sejahtera, tapi Tuhan menggelontorkan satu kuasa. Tuhan memberikan satu kuasa, yaitu Roh Kudus. Terima Roh Kudus, katanya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bukan hanya sampai di murid-murid itu saja, tetapi Tuhan mau, kita buka dalam ayat 47 sampai 48 Lukas 24, bukan hanya sampai pada murid-murid itu saja, tetapi orang banyak dapat menyaksikan, orang banyak dapat tahu tentang Kristus, mengerti tentang Kristus. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Makna kebangkitan Kristus adalah saksi, adalah satu berita yang dapat disaksikan kepada banyak orang. Bukan hanya murid-murid, tetapi banyak orang. Dan hasilnya apa? Kita, saudara, kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, saya percaya saudara tidak mendengar video ini. Saya percaya tidak ada gereja, saya percaya tidak ada orang di dalam gereja-gereja. Tetapi makna kebangkitan Kristus merupakan saksi mata, saksi yang dapat diuji kebenarannya. Setiap tahun kita merayakan Paskah. Pak, kenapa sih? Ada yang menanya juga, Pak, kenapa Paskah kok beda-beda, Pak? Ya kadang-kadang bulan Maret, kadang-kadang bulan April. Ya memang Paskah itu sejak dari pertama kali ditentukan, yaitu pada hari pertama, hari ke-14 maksud saya, pada bulan pertama dalam kalender Ibrani, saudara-saudara. Vesa atau Fasa dalam bahasa Ibrani, lalu berubah jadi Paskah dalam bahasa Latin. Sebenarnya dari dulu sudah dirayakan oleh bangsa Ibrani atau bahasa Israel. Nama bulan pertama adalah bulan Nisan, atau bahasa lainnya adalah bulan Abib. Maka bulan Abib dan bulan Nisan itu jatuhnya di bulan Maret dan April. Ya, mau tahu lebih banyak? Ya nanti saudara harus ikut sekolah teologinya, saudara. Karena pengkalenderan di mana hari Jumat dan hari Minggu itu harus match dengan yang namanya hari ke-14 dari bulan pertama, Nisan atau Abib itu. Saudara, saya percaya Paskah bukan hanya sekedar salah satu perayaan umat Kristen yang terbesar, tetapi juga Paskah mempunyai makna kelima hal yang tadi yang saya telah sampaikan. Paskah membawa damai sejahtera untuk kita. Paskah membuat manusia menjadi percaya. Itulah tujuan Kristus untuk mati, mengasihi dunia ini, karena agar manusia percaya. Tidak hanya mati, tapi di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit
untuk menggenapi nubuat daripada nabi-nabi. Dan terlebih lagi, dia memberikan Roh Kudus untuk kita semua, untuk kita nikmati, untuk kita pakai kuasanya. Kuasa dari tempat yang tinggi kita punya karena Kristus telah bangkit, Kristus telah menang oleh dosa dari maut. Dan tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudara. Saudara yang telah menikmati kuasa kebangkitan Kristus itu, kita semua diminta untuk menjadi saksi Kristus dimanapun saudara berada, di tempat pekerjaan saudara, di rumah saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun latar belakang saudara, Tuhan Yesus mau kita menjadi saksi. Inilah makna kebangkitan Kristus, makna Paskah yang kita dapatkan dari Lukas 24 dan Yohanes 20. Saya percaya firman ini menguatkan kita, mengingatkan kita, dan membangun iman kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan juga sambil mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu yang begitu indah membuat kami mengerti 5 hal tentang kebangkitan Kristus, makna kebangkitan Kristus. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak berhenti sia-sia, Tuhan. Biarlah firman yang ditanam itu betul tumbuh menjadi benih yang subur, dan firman itu berbuah dalam hati, berbuah dalam setiap tindakan dan perilaku. Tuhan, saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan juga Tuhan, kami begitu bangga punya Tuhan yang bangkit dari alam maut, mengalahkan maut. Dan Engkau menang terhadap dosa untuk kita semua, untuk semua umat Tuhan. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan, persekutuan dengan kami mau bersekutu dengan setiap orang-orang percaya. Kiranya Tuhan layakkan kami, ampuni setiap kesalahan kami, agar kami pantas Tuhan untuk menerima perjamuan, bersekutu dengan tubuh dan darah. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan terus bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian syukur kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih terima kasih. Kami bersyukur untuk bersekutuan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Baik jemaat di sisi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Daniel. Terima kasih atas pelayanan dari Pastor Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati gereja ini, pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan secara online dengan mentransfer ke rekening gereja kita yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan kami dengarkan Tuhan, untuk perjamuan yang sudah kami jalankan Tuhan. Itu mengingatkan kami Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita Tuhan, dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan apa yang terbaik Tuhan dari kami Tuhan. Biar sungguh Bapa memberkati tangan-tangan kami Tuhan, baik yang bisa memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat Tuhan buat kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang rindu Tuhan untuk bisa memberkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan yang memberi Tuhan maupun yang belum dapat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat di sisi, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan segera akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa syafaat. Silakan Pastor. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Engkau rela menderita, disiksa, mati dan dikuburkan demi kami. Namun Engkau adalah Allah yang bangkit juga, sehingga kami Tuhan boleh memperoleh kehidupan kembali. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Karena kami begitu berharga di mata Engkau Tuhan, sehingga Engkau merelakan putra-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Tuhan, ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kami, yang tidak bisa kami pikirkan, yang bahkan tidak bisa kami usahakan dalam hidup kami. Kami memperoleh keselamatan semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti makna dari kebangkitan yang sudah kami perdengarkan tadi Tuhan melalui firman-Mu. Biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan, yang hidup serupa dengan Tuhan Yesus, memiliki karakter Kristus, mengikuti teladan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di tengah-tengah situasi negara kami, bahkan dunia pada umumnya diserang oleh wabah virus corona Tuhan. Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Engkau, karena Allah kami adalah Allah Alfa dan Omega, Allah yang sudah ada, yang sudah mengetahui dari awal sampai akhir Tuhan apa yang sesungguhnya terjadi dalam hidup kami, bahkan seluruh isi dunia ini, alam ciptaan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengatur segala sesuatu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami Tuhan tetap bersyukur
memiliki damai sejahtera di tengah-tengah gerejamu dan segala abad dan segala tempat, merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini membawa satu semangat yang baru, membawa kehidupan yang baru, pemahaman yang baru, kesegaran yang baru di dalam iman kami. Karena kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Allah tetap ada di pihak kami, orang-orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Allah menjaga kami seperti biji mata. Allah melindungi kami, Allah menopang kami. Itulah iman kami Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah situasi, keadaan apapun yang kami alami, baik secara pribadi, keluarga, maupun bangsa, dan apapun keadaan dunia. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan kami siap jemaat-Mu, jemaat di sisi, melalui momen ini Tuhan, melalui momen kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Kristus ini Tuhan, boleh kami mengintrospeksi diri, bahkan hidup kami. Apakah kami Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami sudah sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Engkau Tuhan? Selidikilah hati kami dan batin kami ya Allah, dan baharuilah kami ya Roh Kudus hari demi hari, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Diberkatilah mereka semua. Berkati pelayanan di sisi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para wakil gembala dan seluruh koordinator Tuhan yang memberkati juga bangsa ini Tuhan, dengan segala keadaan. Jadilah seluruh kehendak-Mu Tuhan atas kami semua dan atas bangsa ini, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, kami menerima sekali lagi berkat dari Engkau. Umat Tuhan dimanapun berada, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah yang adalah sumber berkat dan damai sejahtera, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.